Karena Heraklius tahu bahwa mereka tidak akan pernah menjumpai orang yang takkan diri sebagai nabi itu melakukan kedustaan. Jauh dari sifat dusta. Jauh dari sifat tidak jujur. Jauh dari sifat nggak bisa dipercaya. Nah, sehingga pertanyaannya adalah, apakah kalian pernah menuduhnya berdusta? Hanya tuduhan. Abu Sufyan mengatakan tidak. Jadi tuduhan dusta itu tidak pernah bisa disampaikan orang kepada Rasulullah. Apalagi mereka menjumpai berdusta. Tidak akan mungkin dilakukan oleh orang yang menyatakan diri sebagai nabi. Maka ini pelajaran penting bagi kita semua itu. Ya, pelajaran sangat penting bagi kita semua itu. Di mana mulut kita ini akan mengeluarkan kata-kata yang bersifat mengajak orang kepada kebaikan. Jika orang menjumpai dari mulut kita itu keluar kedustaan, ketidakjujuran, kebohongan, maka bagaimana orang akan menerima apa yang kita ucapkan dengan lisan kita? Nggak akan terjadi. Ya, nggak akan terjadi. Orang akan menerima apa yang kita ucapkan. Nggak akan terjadi. Orang akan mau mendengar apa yang kita ucapkan. Karena mulut kita sudah terbiasa melakukan perkara-perkara yang sifatnya dusta. Maka jawaban Heraklius pun seperti itu. Seorang yang tidak pernah berdusta kepada manusia, maka tidak mungkin dia berdusta atas nama Allah. Ya. Jadi memang harus dimulai dari kejujuran kita kepada sesama manusia. Harus dimulai dari tutur kata yang tidak mengandung kedustaan, kecurangan, kebohongan, dan sebagainya di antara sama manusia. Ya. Nah, ini harus ada pada diri kita. Nah, menjaga ini kan kadang-kadang susah. Nah, contoh saja di dalam hal yang paling banyak ini muamalah ini. Yang paling banyak ini muamalah, jual beli. Ya. Karena apa? Karena prinsip muamalah yang sebenarnya itu kita abaikan. Di mana prinsip muamalah yang sebenarnya itu kan sebenarnya adalah antarodin. Terjadinya saling ridho di antara dua orang yang bertransaksi. Ya. Jadi transaksi muamalah ini adalah transaksi yang dasarnya mestinya saling ridho. Ibaratnya saya beri kalian uang sekian, aku ridho. Ya. Saya beli uang sekian, aku ridho. Ya. Nah, ini prinsip yang paling dasar. Sehingga apapun yang membuat keadaan itu menjadi saling tidak ridho, itu tidak diperbolehkan. Misalnya ketidakjelasan di dalam muamalah, ya, gharar, nggak jelas, ada sesuatu cacat yang disembunyikan, ada sesuatu celah yang tidak dijelaskan, karena ini menyebabkan ketidakridhoan. Ya. Ada unsur yang sifatnya paksaan, ya, dengan cara paksa, akhirnya nggak ridho. Ada unsur yang sifatnya penipuan, ya, akhirnya nggak ridho. Ada unsur yang sifatnya kecurangan, ya, akhirnya nggak ridho. Nah, sehingga prinsip antarodin ini, ya, yang harusnya kita jaga di dalam setiap muamalah kita, itu sering diabaikan. Ya. Sehingga munculnya adalah kekecewaan, merasa tertipu, ya, merasa dicurangi, ya, merasa ada yang tidak beres. Nah, karena sikap antarodin tidak terjadi. Nah, di dalam setiap muamalah itu prinsipnya itu. Nah, sekarang kebanyakan di antara kita, ya, di dalam bermuamalah itu meninggalkan prinsip antarodin. Tapi kita ganti lawan muamalah kita itu adalah musuh kita. Sehingga seorang pembeli berusaha mendapatkan harga yang
semurah-murahnya tanpa memperhitungkan rugi atau labanya penjual. Penjual juga demikian, ingin mendapatkan laba sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan apakah pembeli dapat keuntungan atau tidak. Nah, sehingga prinsip yang harusnya antara dan itu berganti menjadi prinsip yang saling memeras, saling menindas. Partner akhirnya jadi musuh. Saudara akhirnya jadi ya musuh. Ya, ini terjadi di dalam dunia perdagangan, dunia muamalah kita saat ini. Ya. Sehingga apa yang terjadi setelahnya? Ya, kalau kita lihat dari keberkahan muamalahnya jelas nggak ada. Kemudian yang kedua adalah orang yang merasa tertipu dengan muamalah kita, merasa kapok. Ya. Nggak mau lagi. Ya, enggan untuk bermuamalah dengan kita lagi. Merasa kapok kita. Ya. Kenapa? Karena wah curang. Loh ternyata barangnya nggak sesuai dengan yang dijelaskan dan sebagainya itu. Nah ini harus diubah. Ya, jadi mindset kita di dalam berjual beli harus berusaha untuk menjadikan partner jual beli kita, partner muamalah kita bukan yang jual beli, semua yang sifatnya muamalah itu merasa ridho. Saya ridho, saya telah mengeluarkan biaya sekian, saya dapat yang sekian. Ya. Saya ridho karena saya telah diperlakukan dengan jujur oleh ya, dia itu. Nah ini prinsip yang harus kita miliki semuanya, berusaha untuk jujur. Ana sering cerita pada antum sekalian itu. Ya, Ana selama masa belajar di sekolah, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi itu hampir-hampir nggak pernah nyontek, ngerepek, dan istilah-istilah yang semacam itu. Ya. Kenapa? Karena anak berbuat semacam itu merasa nggak jujur. Nilai yang kita dapatkan yang mungkin bisa mengalahkan orang lain, itu kita peroleh dengan cara curang. Ya. Merugikan kepada orang lain. Walaupun saat itu kalau kata hitung, kerugiannya ya nggak seberapa gitu ya. Kalau saat ini ya, dapat nilai banyak, dapat nilai kecil ya nggak ada masalah kan gitu. Nah, bagi kita yang kata ini, tapi bagi anak-anak yang sekolah saat itu, karena pertandingannya karena memang memperebutkan nilai. Mereka berusaha untuk mendapatkan nilai. Ya. Sehingga nilai ini yang dikejar. Nah, kalau tiba-tiba kita mendapatkan nilai yang tinggi karena kecurangan lah, sifat jujur kita hilang itu. Orang lain terugikan. Ya. Orang lain menjadi rugi. Kenapa? Karena ketidakjujuran kita. Nah, jadi ada yang cerita. Nah, mulai dari sekolah awal sampai perguruan tinggi itu menghindarkan sifat curang. Ya. Sifat tidak jujur. Nah, sehingga nilai yang semacam itu ya memang hasil kerja kita. Kalau kecil nilainya atau sedikit nilainya, ya memang kemampuan kita seperti itu. Bahkan kadang-kadang ada yang jujur tapi nggak lulus, yang curang malah lulus. Ya. Dan Anda pernah waktu SMP masih sangat ingat peristiwa itu. Ya. Karena teman-teman membiasa ngerepek. Ana merasa iri, kok mereka biasa seperti itu. Ana pingin nyoba. Nah, Ana tulis di tangan gitu. Ana tulis di tangan gitu. Ya. Yang kemungkinan keluar di dalam soal-soal ujian itu. Ya. Insya Allah SMP kelas 2. Ana masih ingat itu ya. Nah, begitu ujian, ternyata yang Ana tulis di sini itu benar-benar keluar di dalam soal tersebut. Ini tangan ini nggak bisa membuka, ya, nggak mampu Ana membuka tangan ini. Padahal jawabannya ada di sini itu. Sehingga akhirnya nggak terbuka. Nah, sifat itu akhirnya terus terbawa. Ya. Nah, jadi disitulah ibadillah. Jadi menjaga, ya, agar orang percaya dengan lisan kita. Karena lisan kita ini kan tidak hanya untuk ngomong kepada orang supaya orang tertarik, enggak. Itu kan. Lisan kita itu kita butuhkan untuk apa? Menyampaikan risalah Allah. Ya. Menyampaikan kalimah-kalimah kebaikan.
menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi harus dalam tanda kutip ada karomah gitu loh, ya. Ada kemuliaan dari lisan kita itu. Ya. Nah, kemarin Anak sampaikan pada antum, akhlak kita di dalam membaca Quran, belajar Quran itu, ya, antara lain, ya, mudah-mudahan masih ingat ya, kita membersihkan diri kan. Ya, pertama kita harus mohon perlindungan kepada Allah. Karena ada yang tidak setuju. Ya, kalau kita menempuh jalan petunjuk sesuai yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Ada yang tidak senang kalau mengikuti jalan petunjuk itu. Sehingga mereka berusaha untuk memalingkan kita, menyesatkan kita dari jalan kebenaran tersebut. Kalau itu wujudnya nyata, kelihatan, kita bisa usir. Keluar kamu dari sini, aku mau ngaji. Ya. Kalau itu berbunyi-bunyian, matikan bunyi-bunyian, aku mau ngaji. Tapi masalahnya yang datang kepada kita itu sesuatu yang kita tidak tahu. Bentuknya nggak tahu, wujudnya nggak tahu, bunyinya nggak tahu, baunya nggak tahu. Dia masuk ke dalam hati kita lewat jalan yang juga kita nggak tahu. Makanya kita mohon perlindungan kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu harus. Jadi antum baca Quran, antum tilawah Quran, antum belajar Quran itu wajib gitu untuk mohon perlindungan kepada Allah tersebut. Jangan sampai diabaikan. Ya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Rabb kami, janganlah engkau condongkan hati-hati kami setelah kau beri petunjuk kepada kami. Ya, agar hati kita tetap teguh di dalam jalan petunjuk, tidak bengkong, tidak belok, tidak nyimpang dari jalan petunjuk itu. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan anugerahkan kepada kami dari sisi merahmah. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau maha memberi karunia. Nah, jadi hati kita jaga agar tidak belok. Tujuannya lurus. Kepentingan-kepentingan lain yang menyertai kita buang. Ya, itu pertama. Ya. Kemudian yang kedua, di dalam kita belajar Quran, thalabul ilmi yang mana kita mempelajari kebaikan kan, kita pelajari kebaikan semata-mata ini, itu harusnya kita ini di dalam keadaan yang suci. Walaupun secara ilmu fikih suci ini tidak mempengaruhi terhadap kegiatan thalabul ilmi. Artinya kita belajar dalam kondisi hadas pun juga nggak apa-apa. Kita baca Quran dalam kondisi berhadas pun juga nggak apa-apa. Tapi sebagai akhlak yang mulia, karena yang kita baca ini apa? Al-Quranul Karim. Yang kita pelajari ada Al-Quranul Karim. Apa Al-Quranul Karim itu? Hah? Al-Quran yang Karim. Karim itu apa? Mulia. Ini kitab yang mulia. Mulia itu apa? Mulia itu nggak rendah, nggak hina, nggak cela. Kitab yang mulia. Ya. Maka mestinya kita juga menyikapi kitab mulia itu dengan sikap yang mulia. Nah, sikap yang mulia itu antara lain adalah kesucian. Suci. Ya. Nah, mulai dari berusaha membersihkan diri kita secara fisik. Najis kita hindarkan. Hadas berusaha untuk kita sucikan. Ya. Contoh misalnya mau belajar berwudu dulu. Ya. Kemudian di tengah pelajaran batal, kalau mampu berwudu, kalau nggak mampu ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kita mulainya sudah dengan berwudu. Ya. Jadi kesucian fisik, ya, kesucian diri itu dibutuhkan. Demikian juga kesucian hati, ya, kesucian hati ini juga diperlukan. Ya. Kebersihan jiwa juga diperlukan, karena kita ya, membawa sebuah beban berat ini, ya, membawa sebuah risalah agung yang akan kita sampaikan kepada manusia. Demikian juga ya,
tempat di mana kalimat-kalimat kita keluar, ayat-ayat itu keluar, yaitu dari lisan kita ini harus dibersihkan. Ya. Sungguh baik jika kita mau melakukan pembersihan mulut dengan bersiwak atau sikat gigi dulu, atau dengan berwudu sambil tamat madho. Ya. Dan juga kesucian batin dengan apa? Menjaga mulut kita dari hal-hal yang tidak benar tadi. Apa itu? Yang paling utama sebagai syarat bagi penyampai risalah itu adalah jujur. Ya. Tidak ada kedustaan. Ya. Tidak ada kebohongan. Tidak ada tipu daya. Nah, sehingga ini nanti akan punya bobot di dalam kita sampaikan kalimat itu kepada manusia. Nah, itu ifafiddin rahmatullah. Jadi ini bekal sebenarnya bagi kita semua. Kita ini ya, boleh dikatakan sebagai orang-orang yang sudah disiapkan oleh Allah itu. Ya, kita disiapkan oleh Allah untuk menjadi penyambung estafet dari dakwah Rasulullah SAW dan sahabat-sahabat beliau. Kan nggak semua orang disiapkan itu, ya, nggak semua orang ya bisa duduk di tempat yang mulia ini untuk terus-menerus tekun di dalam menggali mutiara hikmah dari ayat-ayat, dari hadis-hadis, ya Rasulullah SAW tersebut. Nggak semua orang. Dan kita yang rutin, kita yang istiqomah, itu kan berarti pilihan kan? Artinya kita harus sadari ini pilihan Allah ini. Dan Anda juga tidak mampu memilih antum satu persatu, gitu. Nggak mampu. Ini pilihan Allah saja. Jadi kemuliaan ini berasal dari Allah. Ya. Dan Anda yakin di dalam diri antum terdapat potensi untuk menjadi orang-orang mulia juga. Ya. Potensinya besar. Nah, agar potensi itu nanti bisa terwujud sebagai sebuah amaliyah yang nyata, sebagai sebuah amaliyah yang berguna, ya kita penuhilah. Ya, kebaikan-kebaikan, potensi-potensi itu dengan satu sifat yang Anda sampaikan tadi, yaitu kejujuran. Ya. Jadi bukan hanya di dalam ketika kita menyampaikan sebuah ajaran, tapi juga di dalam hal muamalah. Ketika kita berdagang, kita berbisnis, kita berhubungan dengan orang lain, ya sifat-sifat dusta, sifat-sifat enggak jujur atau sifat-sifat tipu-tipu itu harus selalu kita jauhi, ya, sehingga orang pun bisa menerima apa yang kita sampaikan tersebut. Karena kita tidak menyampaikan sekedar kalimat, yang kita sampaikan adalah ayat Allah. Yang kita sampaikan adalah hadis dari Rasulullah. Yang kita sampaikan adalah ya hal-hal yang mulia. Ya harapannya adalah orang bisa menerima dengan sebaik-baiknya. Baik, itu biwafidin rahmatullah, hal yang penting untuk Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, kita akan lanjutkan sedikit ya pada bab yang kita sebutkan tadi, yaitu bab perintah untuk selalu menjaga sunnah. Ya, ya. Gimana? Oh iya, boleh. Ya. Ya. Ya, kalau kita mau jujur, ya, mau adil, ya, dengan sebenar-benarnya kejujuran keadilan, ya mestinya tidak diperbolehkan siapapun yang membocorkan. Kalau dulu yang anak ketahui itu setiap soal yang mau dibagi itu ada tulisan rahasia negara gitu ya, rahasia negara. Nah kalau rahasia negara, kok aparat negara sendiri yang membocorkan gitu.
Itu kan aparat negara yang membocorkan, padahal katanya rahasia negara. Berarti yang bobrok siapa? Yang bobrok siapa? Kalau aparatnya sudah bobrok, bagaimana rakyatnya? Ya tentu lebih bobrok lagi. Dan akhirnya kong kali kong kan, yang di bawah ingin mendapatkan bocoran, yang di atas berusaha mendapat keuntungan dari pembocoran tersebut, sehingga akhirnya jual beli soal muncul, jual beli ya nilai muncul. Bahkan kalau cerita-cerita yang di kampus lebih parah lagi itu, lebih parah lagi, sampai pada ini cerita ya. Tapi kalau dunia kampus sudah banyak yang mengenal dan juga sudah banyak dikisahkan ya. Ya, untuk mendapatkan nilai baik sampai mengorbankan naudzubillah min dzalik ya kehormatannya ya. Kan kisah-kisah udah banyak gitu. Ya mungkin difilmkan juga, didramakan juga dan sebagainya kan banyak gitu. Nah, jadi akhirnya terjadi kong kali kong. Ya, sama-sama ingin dapatkan keuntungan dengan cara yang curang. Ya. Nah, kalau aparatnya sudah curang, bagaimana dengan rakyatnya? Ya lah pasti lebih parah lagi. Ya, pasti lebih parah. Ya. Ya memang ada keuntungan dunia. Kalau di sekolah itu semua dapat bocoran yang sama, bagaimana? Iya, sekolah itu adalah sekolah lain. Ya. Kalau seluruh sekolah mendapatkan bocoran yang sama, ya nggak perlu bikin soal yang seperti itu, ganti aja soalnya kan mestinya gitu. Kan percuma ada soal kan semua sudah bocor itu. Ya. Nah ini harus dijaga. Ya. Jadi kejujuran kan bermula dari dalam diri kita kan. Ya. Tetapi kalau diri kita memang jujur, diri kita memang ya mulia, ya kita sebenarnya nggak mau atau nggak bisa. Ya biarlah saya dapat apapun yang ya diberikan oleh guru. Selama itu saya dapatkan dengan kemuliaan kan gitu. Tapi apakah ada yang punya prinsip semacam itu saat ini? Nah, justru semuanya mencari-cari kesempatan. Ya. Baik, gitu ya. Nah, baik kita lanjutkan. Ya. Pada hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Da'uni ma taraktukum innama ahlaka man kana qablakum kasratu su'alihim wa ikhtilafum ala anbiya'ihim." Ya. Rasulullah SAW mengatakan, "Da'uni ma taraktukum." Tinggalkanlah oleh kalian aku apa yang aku tinggalkan atas kalian. Ya, artinya Rasulullah katakan, tinggalkanlah olehmu apa yang telah kutinggalkan. Jadi kalau Rasulullah sudah meninggalkan, ya tinggalkan. Contoh, Rasulullah meninggalkan kesyirikan, ya tinggalkan. Ya. Rasulullah meninggalkan kedustaan, ya tinggalkan. Ya. Rasulullah meninggalkan sikap tercela, ya tinggalkan, jangan diikuti. Ya. Jadi apapun yang Rasulullah tinggalkan, ya tinggalkan, ikuti beliau. Ya, jadi mudahnya ikuti beliau. Apa yang beliau berikan, ambil. Apa yang beliau tinggalkan, ya tinggalkan, jangan dilakukan. Ya. Apapun, ya apapun. Kenapa? Karena contoh paripurna kita ya memang Allah sudah, memang Rasulullah, nggak ada yang lain. Dan kita mengakui beliau sebagai contoh paripurna memang terbukti. Ya. Kemuliaan beliau itu memang terbukti. Tidak ada satupun kata yang bisa mencela, merendahkan ya, kepada beliau. Nggak ada satupun kata yang bisa mencela atau merendahkan beliau. Ya. Sehingga da'uni ma taraktukum. Tinggalkanlah oleh kalian aku apa yang telah aku tinggalkan kepada kalian. Ya. Ya. Rasulullah tidak melakukan sesuatu karena sesuatu itu memang buruk jika dilakukan. Ya. Hanya saja
Kadang-kadang ada memang sifat kemanusiaan beliau. Ya, sifat kemanusiaan. Contoh gini ya. Suatu ketika Rasulullah SAW ke rumah Khalid bin Al-Walid. Kemudian disuguhi dengan dop. Apa dop itu? Ya semacam biawak, tapi bukan biawak. Ya. Kalau dop itu semacam kadal, tetapi makanannya itu tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi makannya tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, daun-daunan itu. Sementara kadal kan makanannya daging, binatang. Ya. Nah biawak juga demikian, makanannya adalah daging, binatang. Tapi dop itu makanannya tumbuh-tumbuhan. Ya, sejenis binatang ternak itu. Karena yang disebutkan binatang ternak, bahimatul an'am itu semua makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, sehingga dulu pernah saya sampaikan kepada antum, apa rahasia kita tidak diperbolehkan makan binatang yang makan daging itu. Dulu pernah saya sampaikan ya. Ya. Nah, jadi seluruh bahimatul an'am itu makanannya adalah tumbuh-tumbuhan. Nah, dop itu makanan tumbuh-tumbuhan. Nah, ketika ke rumah Khalid bin Walid, beliau disuguhi dengan dop. Ya, beliau tidak menyentuhnya. Maka Khalid menanyakan, apa ini haram? Beliau katakan enggak. Tapi beliau tidak biasa untuk memakan yang semacam itu. Jadi beliau meninggalkan itu karena sifat kemanusiaan beliau saja, bukan karena haram. Ya, ini harus dibedakan itu ya. Nah, contoh misalnya tadi ada tulisan sate bekicot, ya. Ya, bekicot halal apa haram? Ya, ya secara hukum syariah bekicot halal. Tapi kita tidak makan sate bekicot, kenapa? Karena ya mungkin kita jijik saja, ya. Bukan karena haram. Ya kalau kita sudah jijik, kenapa yang dimakan malah muntah nanti? Ya, bukan karena haramnya. Nah itu Rasulullah meninggalkan sesuatu bukan karena keharaman, tapi karena beliau memang nggak suka. Seperti kita mungkin nggak suka pada makanan-makanan tertentu, ya, atau perbuatan tertentu bukan karena perbuatan itu buruk atau perkara itu buruk, tapi karena nggak suka. Ya. Inna ma'ahlaka mangkana qablakum, sesungguhnya ya, yang membinasakan orang-orang sebelum kalian itu adalah kasratu su'alihim, banyaknya pertanyaan. Nah, banyak bertanya. Maksudnya banyak bertanya bagaimana? Banyak bertanya bukan untuk pengamalan, tapi banyak bertanya hanya sebagai ya perdebatan, wacana dan sebagainya. Nah, seperti itu. Perdebatan para mutakallimin itu. Ahli ilmu kalam. Oh, kalau kita ikuti perdebatannya, wah menarik sekali itu. Ya. Hampir enggak ada ujung pangkalnya itu. Ya. Setiap pernyataan akan dibalas pertanyaan lain terus seperti itu. Tapi enggak berwujud pada amal. Ya. Itu enggak akan berwujud pada amal. Atau mungkin pertanyaan terhadap hal-hal yang memang sudah sangat jelas. Sehingga kita tidak amalkan. Kita banyak bertanya, akhirnya menyusahkan juga pada diri kita. Nah, seperti yang dikisahkan Al-Quran terhadap Bani Israel ketika Allah mengatakan, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbakhu baqarah. Dan ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah sedang perintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi betina. Perintahnya sederhana. Ada sapi betina sembelih selesai. Ya. Tapi mereka banyak bertanya. Ya. Mahia berkali-kali seperti itu. Sapi apa itu? Ya, malaunuha, apa warnanya? Ya. Tasabahalina, masih samar bagi kami. Jelaskan lagi. Ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak membawa kepada kemudahan, justru menyusahkan. Nah, banyak bertanya. Banyak bertanya yang bukan untuk menambah kepada amal. Tapi banyak bertanya untuk hal-hal yang sifatnya sia-sia. Tidak menambah kebaikan.
Ya. Oh, kalau gitu kalau taklim nggak boleh bertanya, boleh, tetap boleh. Tapi kan untuk tambahan ilmu, tambahan kebaikan. Nah, ya, bukan hal yang sia-sia. Karena ada yang bertanya, Ustaz bagaimana sholatnya orang yang di bulan menghadap kemana ya? Ya jawabannya ke bulan dulu, nanti di sana telepon baru tanya itu. Kesananya aja belum, mau bertanya apa yang akan terjadi banyak ya, di sana dulu, nanti di sana telepon nanti gitu ya. Atau lampu tangan gitu, gitu ya. Oh. Nah, nah itu banyak pertanyaan. Ya. Kemudian wahtilafuhum ala anbiyaihim. Ya. Dan perselisihan mereka terhadap nabi-nabi mereka. Artinya mereka banyak menyelisihi apa yang disampaikan, apa yang dilakukan oleh nabi-nabi mereka. Ya, makanya perintah kita ya kepada nabi itu apa perintah kita tentang nabi itu apa? Atiullah wa ati rasul. Taat Allah, taat pada Rasul. Ya sudah tuh, tujuan apa itu kita lakukan taat pada Allah, taat pada Rasul. Enggak usah dipertanyakan lagi. Kenapa Rasulullah merintahkan gini, kenapa Rasulullah melarang itu? Taati saja. Ya. Tapi masih butuh adanya penjelasan. Ya, butuh penjelasan itu artinya kita nggak jelas kenapa itu dilakukan, apa manfaatnya, apa hikmahnya. Bisa juga kita lakukan demikian. Tapi kan sudah jelas, ya nggak perlu ditanyakan. Makanya dulu pernah sebutkan pada umumnya ya, secara umum ya di dalam Islam itu ada 3 golongan besar di dalam amal-amal kita. Yang pertama adalah yang berhubungan dengan akidah. Ya, berhubungan dengan akidah. Ya. Hal-hal yang berhubungan dengan akidah itu 100% di luar jangkauan akal kita. Nggak perlu kita pertanyakan, kan nggak mungkin sudah. 100% di luar jangkauan kita. Itu penjelasan Allah tentang dirinya sendiri, di mana Allah sendiri itu nggak terjangkau oleh kita. Jadi seluruh yang bersifat akidah itu kita hanya terima saja. Ya. Orang berdebat Allah di arsy, maknanya apa? Ya memang boleh untuk mencari kejelasan supaya kita lebih yakin bisa. Tetapi kadang-kadang perdebatan yang semacam itu tidak membawa pada titik temu, justru membawa pada pertikaian. Al-Quran itu makhluk apa bukan? Ya kalau makhluk atau bukan memang kenapa gitu. Ya. Wong sahabat juga pernah tanyakan demikian. Disebut makhluk itu kenapa? Disebut bukan itu bagaimana? Kadang-kadang orang nggak ngerti hakikatnya. Ya. Akhirnya pertanyaan itu semacam retorika belaka. Ya. Allah bersemayam di arsy itu bagaimana dan sebagainya. Nah, jadi semua informasi tentang Allah, tentang dirinya itu sifatnya akidah dan kita tidak punya hak lagi untuk udak-udik karena memang semua seluruhnya di luar jangkauan kita. Ya. Tentang jannah, tentang an-nar itu. Jannah itu terbuat dari apa ya kira-kira? Dibangun oleh siapa nanti ya kira-kira? Karena semua yang ada ini kan ada di bangunan itu. Mulai dari laut yang ditanggul misalnya. Ya. Hutan yang sudah dikapling. Ya. Dan semua kan ada pembangunnya. Surga nanti yang bangun siapa ya? Nah ini di luar jangkauan kita, ini sudah enggak perlu ditanyakan. Api neraka itu bagaimana ya nantinya? Siapa yang menyalakan? Dan sebagainya. Ya enggak bisa itu ditanyakan, karena itu di luar jangkauan kita sudah. Itu sifatnya akidah. Kemudian yang kedua sifatnya muamalah. Sifatnya al-ibadah ya, ubudiyah. Ubudiyah itu adalah hubungan kita dengan Allah. Ya. Jadi akidah itu dari Allah kepada kita saja. Jadi Allah ke kita. Ya. Dan kita tidak punya hak untuk balik ya. Hanya dari Allah kepada kita. Kemudian kalau ibadah atau ubudiyah itu hubungan Allah dengan kita itu. Ya. Nah ini sifat dalilnya itu bersifat qat'i pasti. Ya. Dalilnya bersifat pasti. Ya walaupun mungkin di cabang-cabangnya ada yang doni, ada yang don. Nah tapi secara umum sifatnya pasti.
Ya, kewajiban kita beribadah, tata cara kita beribadah itu petunjuk Allah kita laksanakan gitu ya. Allah beri petunjuk kemudian kita laksanakan. Allah beri petunjuk kita laksanakan itu. Ya, itu sifatnya ibadah. Yang ketiga adalah sifatnya muamalah. Sifatnya muamalah itu hubungan sesama manusia. Nah, hubungan sesama manusia itu prinsip dasarnya adalah maslahah, kebaikan. Ya, kebaikan, terjadinya kebaikan antara sesama manusia. Itu prinsip dasarnya demikian. Ya, tadi salah satu adalah antarodin saling ridho, itu antara lain seperti itu. Ya, itu muamalah antara sesama manusia. Nah, di dalam muamalah ini biasanya Allah memang tidak memberi hukum-hukum yang detail. Nggak ada ketentuan yang detail tentang muamalah itu. Makanya kalau kita baca fikih munakahah itu kan banyak diantaranya yang ijtihad ya, pendapat-pendapat ulama itu. Ya, fikih buyuk itu kan banyak pendapat-pendapat karena memang nggak detail penjelasan tentang muamalah-muamalah tersebut. Nah, yang penting di sini adalah terjadinya kemaslahatan di antara sama manusia. Ya. Nah, maslahat itu apa ya? Kebaikan di antara sama manusia dan itu akan terwujud nanti jika semua dilakukan dengan ya, salah satu prinsipnya tadi adalah antarodin, saling ridho, jujur dan sebagainya. Ya. Nah, itu hukum-hukum yang berkenaan dengan itu. Nah, jadi kalau kita kembali pada petunjuk Rasulullah SAW tersebut, pelakuan Rasulullah SAW tersebut, ya baik yang sifatnya ibadah atau muamalah atau akidah itu sebenarnya hak kita itu hanya apa taat, ya. Kalau muamalah kita bisa berkreasi, jenis-jenis perdagangan kita kembangkan sesuai dengan inovasi yang bisa kita raih. Ya, alat-alat mulai transportasi untuk kemudian hidup manusia itu maslahat semua. Ya, kita bisa olah pikir. Tapi bagi ibadah ini kita nggak perlu banyak berselisih karena dalilnya memang sifatnya adalah pada kebanyakan, pasti pada kebanyakan itu. Ya, kita nggak perlu memperselisihkan itu. Akidah 100% nggak bisa dipermasalahkan. Akidah, ibadah sebenarnya juga nggak ada. Memang hanya ada hal-hal tertentu yang merupakan cabang-cabang yang mungkin kita ada diskusi. Ya, mungkin ada perselisihan pendapat. Contoh sholat 5 waktu, insya Allah 100% tidak ada perbedaan pendapat. Ya, cabang-cabangnya mungkin ada perbedaan pendapat tentang rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, dan seterusnya gitu. Nah, terhadap hal yang semacam itu, nggak usah kita memperbanyak ya perselisihan. Ya, nggak usah kita memperbanyak ya menyimpang dari petunjuk Rasulullah SAW. Nah, muamalah ya gitu, prinsip dasar yang harus kita pegang adalah kemaslahatan. Ya, antara pihak-pihak yang bermuamalah tersebut tidak ada yang merasa dirugikan, ya, dan tidak ada yang merasa dicurangi, tidak ada yang merasa dibohongi dan terusnya seperti itu. Sehingga maslahat hidup itu seperti itu. Ya. Kemudian faida nahaitukum an syai', maka apabila aku larang kalian tentang sesuatu, fajtanibuhu, maka tinggalkanlah. Jadi yang Rasulullah SAW telah larang kepada kita tinggalkan. Ya. Jangan didekati, jangan dilakukan. Karena semua yang dilarang Rasulullah pasti ada keburukan di situ. Dan sebaliknya wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tu. Dan apabila aku perintahkan kalian dengan suatu perkara, maka datangilah oleh kalian perkara itu semampu kalian. Ya. Jadi kalau perintah kerjakan semampu kalian. Tapi kalau larangan nggak ada semampunya, larangan ya ditinggalkan. Karena sebenarnya meninggalkan larangan kan nggak perlu kemampuan kan, ya, ya meninggalkan larangan, jadi tinggalkan saja, nggak usah dikerjakan. Artinya meninggalkan larangan kan kita tidak perlu melakukan sesuatu, sehingga tidak perlu semampu kita. Kalau berbuat menjalankan perintah kan ada perbuatan kita, maka baru kita lakukan dengan semampu kita. Ya, ya baik, barangkali ada pertanyaan, silakan. Ya.
Ya. Jadi untuk meninggalkan larangan Allah ini sebenarnya hal yang lebih mudah sebenarnya ya. Karena kan tidak perlu tenaga, nggak perlu berbuat sesuatu. Kalau menjalankan perintah kan perlu tenaga, perlu sarana, perlu fasilitas, perlu perbuatan. Ya, misalnya jangan dusta. Ya kita berhenti tidak berdusta kan nggak ada tenaga yang harus kita keluarkan kan untuk itu. Ya kita nggak dusta. Kita ngomong aja yang jujur. Ya. Tapi beda, ngomonglah yang baik misalnya. Kita kan perlu berbuat, perlu berbicara itu. Ya. Perlu mengeluarkan sesuatu. Ya. Ini kan sebenarnya lebih berat mestinya. Tapi kenyataan banyak orang yang justru melanggar larangan-larangan. Ya. Kenapa ya? Karena keimanan memang tidak ada di dalam dirinya. Ya. Nah, tentang ilmu tentang itu, insya Allah pada prinsipnya jika itu muamalah, segala hal yang merugikan pada orang lain jangan dilakukan. Prinsipnya demikian. Karena muamalah ini kan hubungan dengan orang lain. Semua perkara yang merugikan orang lain itu jangan dilakukan. Ya, artinya walaupun kita nggak tahu detailnya bagaimana, pokoknya itu merugikan orang lain ya jangan dilakukan. Ya, contoh, ini nggak ada di masyarakat saat ini. Kita lewat di jalan raya, ya, jalan macet. Kita pada satu posisi di situ. Ya. Kemudian kita nyelonong. Istilahnya sopir apa itu? Ngeblong. Selang atau ngeblong itu istilah sopir itu ya. Nah, sehingga akhirnya kita ngeblong terus, nah menambah kemacetan. Nah, itu sebenarnya ya merugikan orang lain apa enggak itu? Ya, merugikan orang lain. Tapi sekarang apa ada yang mau peduli dengan itu? Enggak ada. Ya. Bayangkan misalnya di antara yang terhalang lewat tadi karena ulah kita, itu ada orang yang sakit yang membutuhkan pertolongan dengan segera, ada orang yang memang kebutuhan yang mendesak, ya, yang diharapkan dia sampai pada waktu yang tepat, karena ulah kita, akhirnya dia terhambat gitu. Ya. Orang tidak merasa ada yang salah di situ, tapi kalau kita renungkan lah, salah ternyata kita itu. Nah, maka berkendaralah yang santun, berikan hak kepada yang punya hak. Prinsipnya demikian. Tapi karena orang sudah seperti itu, kita juga ikut-ikutan. Ya, berikan pada yang berhak itu. Jadi larangan demikian. Ya, baik. Baik, demikian ya untuk sesi kita kali ini. Kita cukupkan, waktunya sudah.